Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good students of SDIT Tambun Islamic School. Abdullah class, Ikrimah class, and Abdurrahman class. How are you today? I hope you in the good condition. Hari ini kita akan belajar tematik 6B, subtema 3, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Sebelum kita mulai, persiapkan buku paket kalian, buku tulis, pensil, ataupun pulpen. Baiklah anak-anak, di slide ini kita akan membahas pembelajaran 5 tentang perubahan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pastinya, kehidupan setelah merdeka sangat berbeda dengan sebelumnya. Sudah tidak ada lagi yang namanya penjajahan, tidak ada lagi namanya penindasan, dan tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Berkat perjuangan para pahlawan, kemerdekaan Indonesia dapat kita raih. Setelah kemerdekaan, banyak sekali aspek dalam kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan, yaitu di bidang pendidikan, di bidang sosial dan budaya, dan di bidang ekonomi. Kalian bisa lihat pada halaman 105 tentang kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Sebelum merdeka, pendidikan hanya terbatas untuk anak-anak bangsawan dan pegawai pemerintah Hindia dan Belanda. Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan kini kita dapat rasakan oleh seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Sebelum merdeka, di bidang sosial dan budaya, belum adanya kerjasama antar penduduk secara luas di dalam bidang ekonomi. Setelah kemerdekaan, di bidang sosial dan budaya, manusia Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di semua bidang. Kehidupan di bidang ekonomi sebelum kemerdekaan, yaitu banyaknya penjajah yang mengambil hasil alam atau panen yang dinikmati oleh para penjajah. Namun setelah kemerdekaan di bidang ekonomi, yaitu usaha peningkatan produksi pangan dan cara pendistribusian yang pastinya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan perekonomian, pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan ekonomi. Di antaranya ada Gerakan Benteng. Gerakan Benteng dirancang oleh ahli ekonomi Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Sumitro Djojo Hadikusumo. Nah, gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Jadi, struktur ekonomi Belanda menjadi struktur ekonomi Indonesia. Konferensi ekonomi bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi, masalah distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Yang ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian. Inflasi artinya proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Yang keempat, pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Nah, Badan Perancang Ekonomi merupakan usulan dari Menteri Kemakmuran Akagani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Kemudian, rencana ini disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Nomor 5, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan pada saat itu untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya.
Yang terakhir, uang Republik Indonesia yang pada saat itu disingkat jadi ORI. Pada 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang penggunaan mata uang nica atau mata uang pada zaman penjajahan Belanda dan menggantinya dengan penggunaan uang Republik Indonesia yang disebut ORI pada saat itu. Baiklah anak-anak, di pembahasan pembelajaran 6, pengertian persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan persatuan dan kesatuan untuk membangun bangsa dan negara agar mampu hidup sejajar dengan bangsa dan negara maju lainnya. Bangsa dan tanah air Indonesia merupakan satu kesatuan, walaupun bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat yang berbeda, dan keyakinan beragama, serta mendiami pulau yang tersebar di penjuru Nusantara. Nah, sikap persatuan dan kesatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan perpecahan. Persatuan dan kesatuan ini juga sangat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kedua, menjenguk salah satu warga yang sakit. 3, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, saling menghormati orang yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku, tidak mencela. Kita harus punya rasa toleransi. Yang kelima, bergotong royong membangun lingkungan sekitar. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di sekolah. Nomor 1, menjalankan piket kelas. Nomor 2, menghormati budaya lain. Nomor 3, saling membantu teman yang kesulitan, tapi tidak membantu dalam mencontek, karena itu perbuatan yang salah. Nomor 4, menaati peraturan sekolah. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat buat kalian semua. Untuk selanjutnya, kalian Miss tugaskan untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 109 dan Ayo Berlatih halaman 113. Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.